Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada teman-temanku semua, sahabat-sahabatku yang baik, di sini kita bertemu lagi di dalam channel Nurut Banyu Bening dan masih di seputar tanya jawab. Saya nggak tahu apa yang mau dipertanyakan ini untuk kesempatan hari ini. Monggo saja kita langsung kepada penanya ya. Semoga nanti saya bisa menjawabnya dengan baik. Silakan untuk hal yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin malam ini pertanyaan saya masih berkait dengan sesi sebelumnya tentang pernikahan. Yaitu kalau orang dulu itu saya pernah mendengar cerita, katanya kalau pernikahan sedarah atau istilahnya misan itu bisa dinikahkan, tapi yang satu harus dibuang dulu. Yaitu menurut pandangan Simbah itu seperti apa? Baik ya, akan coba saya jelaskan ya. Jadi yang dimaksud dengan pernikahan sedarah atau katakanlah kalau di dalam ajaran agama kita itu masih family sendiri. Masih family itu masih satu nasab ya, situ. Itu mungkin juga pernikahan itu tidak bagus. Karena apa? Jadi secara agama saja, kalau mau nikah itu kan biasanya naib kan bertanya, ya enggak? Ya. Ini masih saudara atau orang lain? Itu dari segi itu saja bisa kita pahami. Kalau itu memang masih saudara tapi bilang orang lain, terus bagaimana dengan hukum dari pernikahan itu? Itu satu. Kalau dulu mungkin asal laki dan perempuan itu bisa dinikahkan, tapi itu dulu waktu zaman Nabi mungkin itu tidak jadi masalah kan? Tapi sekarang karena manusia sudah banyak sekali, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kita bisa mengenal orang lain atau mengasihi orang lain, dan mungkin sangat diwajibkan untuk orang lain yang bukan famili kita sendiri. Itu terkait dari sudut pandang agama. Jadi di dalam agama itu tidak ada kata misal, tetapi di situ ada kata famili, atau mungkin masih sepupu ya, itu. Jadi mohon dipahami ya, penjelasannya seperti itu. Kalau menurut dari istilahnya
keturunan ya, dari hasil pernikahan yang masih saudara itu biasanya ya, kalau orang Jawa kan hanya terkait dengan kebiasaannya, itu genetikanya itu biasanya keturunannya tidak normal atau mengalami sesuatu perbedaan kalau itu dipaksakan. Itu mohon dipahami. Jadi yang dimaksud nisan itu kalau orang Jawa itu maksudnya nisah yang pertama kali. Jadi dari satu keturunan ya, itu mau pisahan untuk menjadi orang lain, itu namanya nisan. Kalau sudah mindu nggak apa-apa, namanya sudah mindu. Anak dari nisan itu mindu, itu sudah nggak apa-apa, boleh dinikahkan. Itu kalau dari pandangan-pandangan saya seperti itu. Masih ada lagi yang mau dipertanyakan tentang sebagai gambaran saja, itu kalau orang dulu itu misahnya ada maksudnya dibuang itu ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi atau tidak. Cuman sebagai pemahaman kita saja, bukan maksud untuk meniru gitu. Itu begini, itu kembali kepada kejujuran kita saja ya. Jadi Tuhan itu maha tahu ini mau dibuang, ini apa ya, maha tahu gitu. Jadi kalau memang itu masih saudara dengan cara apapun ya, dengan dipolitisir apapun ya, itu tetap saudara. Jadi itu hanya untuk katakanlah mengelabui atau apa itu. Jadi itu juga kalau dari pandangan-pandangan yang mungkin modern atau katakanlah orang yang keimanannya sudah tebal ya, tidak akan melakukan penyamaran seperti itu. Jadi kita ini harus kembali ke jati diri kita, kembali kepada kejujuran kita. Itu akan lebih bermanfaat daripada hanya menuruti istilahnya nafsu. Gitu. Benar ya, pernikahan itu hukumnya wajib, tetapi jangan dilandasi dengan nafsu, harus itu padahal masih saudara sendiri ya, itu kan kurang afdol gitu. Itu dari pemahaman saya. Maka kalau bisa ya hindari, karena orang lain juga banyak, orang itu banyak sekali. Kita bisa mencari yang baik. Ibarat makanan itu ada halal, ada haram ya, itu juga kita memilih tujuannya di situ. Semoga ada pencerahan yang bisa kita ambil gitu. Apalagi yang mau ditanyakan biar kita itu tambah saudara itu ya. Wah iya, jadi bisa mengenal orang lain, menyatukan orang yang ya semua kita ini family ya, semua gitu. Jadi yang dimaksud family itu yang masih saudara
dan dekat, dan di situ masih bisa diingat bahwa oh ini pernahnya adik saya atau kakak saya. Nah, itu perlu dipahami. Jadi di dunia ini kan untuk memilih yang baik, jadi anjurkan untuk hal-hal yang baik. Jadi kalau mau dinikahkan sudah bohong, nah bagaimana hukumnya? Itu secara peraturan agama saja seperti itu. Jadi kita jangan melanggar aturan-aturan atau memelintir hukum-hukum fikihnya itu untuk menghalalkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini Simbah ya istilahnya juga tidak setuju itu ya? Ya kurang setuju dengan hal-hal yang seperti itu. Itu karena kurang dari segi agama juga wallahu a'lam. Gitu. Jadi yang saya tahu dari kalau kita mau dinikahkan itu kan, kalau saya dulu soalnya ditanya, ya nggak tahu kamu dengan iya itu makanya ya ini sebagai pemahaman ya, semoga yang baik diambil hikmahnya, kalau yang tidak baik ya dibuang saja, begitu. Masih ada lagi yang mau dipertanyakan? Mungkin itu dulu Mbak. Nanti kalau ada pertanyaan lain disambung lain kesempatan. Oke. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga pertanyaan itu juga bisa memberi wawasan-wawasan kepada kita-kita untuk marilah kita berbenah dan berhati-hati dalam melangkah mengarungi kehidupan ini. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah tanya jawab ini untuk menjernihkan hati kita, pikiran kita, dan kita bisa ambil yang baik. Yang dilarang ya nggak usah diambil gitu, karena itu larang, mahal. Kita cari yang murah-murah aja susah, apalagi yang mahal kan begitu. Cari yang mahal yang murah. Nah itu karena Tuhan itu maha pemurah ya loh, kita percaya itu saja gitu. Tuhan maha pemurah, maha pengampun, ya disitulah kita untuk berserah diri kepada yang di atas. Semua itu hanya sebagai perjalanan atau liku-liku kehidupan ini. Saya kira kami cukupkan sampai di sini dulu. Dari taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua.